Aku masih ingat jelas hari pertama kami sampai di rumah itu. Sebuah rumah kayu tua, 2 lantai, berdiri sendirian di pinggir hutan. Dari kejauhan kelihatan biasa saja, tapi entah kenapa rasanya ada yang ganjil. Saat kami turun dari mobil, angin tiba-tiba berhenti. Sunyi, seolah seluruh tempat itu sedang menahan napas. Aku berdiri menatap jendela lantai 2. Aku bisa bersumpah, ada sesuatu yang bergerak di balik tirai. Tapi ketika aku berkedip, hilang. Sinta menepuk bahuku, bilang aku terlalu capek. Kami masuk ke dalam rumah itu, tanpa tahu kalau dari detik pertama, ada yang memperhatikan kami. Malam pertama, semuanya mulai terasa aneh. Saat kami hendak tidur, terdengar suara langkah pelan dari lantai 2. Bukan suara kayu mengembang, bukan angin, tapi langkah kaki. Berat, teratur, mengelilingi lorong. Aku naik untuk memastikan. Tidak ada siapa-siapa. Keesokan paginya lebih buruk. Kursi ruang tamu berpindah jauh dari tempatnya. Aku menanyakan ke Sinta. Dia menggeleng. Mira pun masih tidur saat kejadian itu. Aku mulai yakin ada orang lain di rumah itu. Malam berikutnya, Mira tiba-tiba menjerit keras dari kamarnya. Kami berlari dan menemukannya menangis ketakutan. Dia menunjuk ke arah pintu kamarnya. Tangannya gemetar. Ayah, ada orang tinggi berdiri di situ. Aku melihat pintu itu, kosong. Tapi udara di dalam ruang itu terasa lebih dingin dari luar. Mira terus memaksa bahwa dia melihat seseorang. Tinggi, jauh lebih tinggi dari manusia biasa. Diam, hanya menatapnya dari balik pintu. Saat itu, aku mulai sadar. Ini bukan soal rumah tua. Ada sesuatu yang tinggal di sini. Dan dia tidak mau kami berada di tempatnya. Pagi harinya, kami menemukannya. Jejak kaki basah di lantai kayu. Bukan jejak kami terlalu panjang, terlalu tipis. Seperti milik seseorang yang tubuhnya tidak normal. Jejak itu mengarah ke dapur. Dan di sana, sebuah pisau diletakkan miring seolah sengaja diposisikan untuk kami lihat. Aku melihat pantulan jendela dapur. Aku tidak percaya pada apa yang kulihat. Ada sosok gelap berdiri di belakang kami. Tapi saat aku menoleh, tidak ada. Aku tahu satu hal. Itu bukan pencuri. Itu bukan manusia. Dan dia semakin dekat. Kami memutuskan untuk pergi. Aku mengemas barang secepat mungkin dan menarik Sinta serta Mira ke arah pintu keluar. Namun saat kami mencapai lantai atas untuk mengambil tas terakhir, lampu mulai berkedip. Satu persatu, koridor menjadi gelap. Dan di ujung lorong itu, dia muncul. Sosok tinggi kurus, seluruh tubuhnya hitam seperti bayangan. Dan 2 mata putih menyala dalam kegelapan. Menatap kami tanpa berkedip. Aku memeluk keluargaku erat-erat. Sosok itu tidak bergerak, tapi rasanya dia ingin kami tahu sesuatu. Kami bukan tamu di rumah itu. Kami adalah miliknya. Saat lampu kembali menyala, sosok itu menghilang. Tapi jejak dinginnya masih terasa sampai sekarang. Kami meninggalkan rumah itu malam itu juga. Dan bahkan setelah kembali ke rumah, aku kadang masih merasa ada yang mengawasi dari sudut gelap ruangan. Seolah pengintai itu ikut pulang bersama kami.